Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Faris, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan nomor induk mahasiswa 0629082535. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SMP Negeri 20 Gresik, kelas 7 dengan materi menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kalau sehat. Jadi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengamali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin wa zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Di situ ada salah satu kutipan tentang doa. Ahlina bil ilmi wa zaina bil hilmi. Semoga sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita diberi ilmu yang bermanfaat, agar nanti ketika Pak Salman mengasih pembelajaran, kalian dapat memahami dan kalian dapat memanfaatkan apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini. Baik, untuk absensi pada pagi hari ini ada yang nggak masuk untuk hari ini? Ini ada dua siswa yang nggak masuk, Pak. Yang pertama ada Ahmad Saifuddin dengan keterangan sakit dan Adi Kawan bernama Adi dengan keterangan izin. Oke, terima kasih. Berarti ada dua siswa yang nggak masuk ya dengan keterangan sakit. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional terlebih dahulu.
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, pagi hari ini anak-anak kita akan mempelajari di bab yang ketujuh di semester genap ini, yaitu tentang menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Ada yang tahu apa itu hibah? Ya, apa itu hibah? Perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Bagus, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Ada yang tahu lagi tentang menghindari hibah ataupun melaksanakan tabayun? Ya. Sama dengan memakan daging saudaranya. Memakan daging saudara sendiri. Bagus, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi yang tahu tentang cara menghindari hibah ataupun melaksanakan tabayun? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, pada pelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kalian mengetahui, di sini Pak Salman akan sampaikan tujuan pembelajaran menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Yang pertama ialah memahami pengertian hibah dan tabayun beserta dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan. Yang kedua, menjelaskan dampak negatif hibah terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, menunjukkan sikap menjauhi perilaku hibah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Yang keempat, memahami pentingnya tabayun dalam menerima dan menyebarkan informasi. Yang kelima, menerapkan sikap tabayun saat menghadapi berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang nomor 6, meneladani akhlak terpuji berupa menjaga lisan, bersikap hati-hati dan adil dalam menilai suatu informasi. Yang ketujuh, membiasakan perilaku jujur, santun, dan bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, biar kita rileks, lebih semangat lagi, maka mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya, kalau Pak Salman bilang kodenya tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Pak Salman bilang tepuk siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Pak Salman bilang tepuknya sore, tepuknya kalian 3 kali. Tapi kalau Pak Salman bilang tepuk malam, tidak pakai tepuk. Agar agar membuat kalian lebih fokus lagi. Oke, coba kita melatih kefokusan dari kelompok 1 dulu. Melatih kefokusan. Barangkali ada perwakilan yang lain teman-temanmu yang mengetes untuk menjadi Pak Salman. Tepuk 1 apa, nanti salah biar ketahuan. Dari kelompok 1 yang mengetes kelompok 2 ya. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 di sini. Kelompok 1 silakan maju semuanya. Nanti siapa kelompok 1 yang mengetes temannya? Siapa temannya yang mengetes? Mesa? Ya, Mesa maju ke tengah, Mesa.
agak ke samping. Nah, jadi kelompok 1 ini silahkan mengikuti apa kata kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Kalau kelompok 2 perwakilan ini bilang tepuk pagi berapa kali, siang berapa kali, sore berapa kali, dan malam juga berapa kali. Nanti biar kelihatan kelompok mana yang lebih fokus dan lebih semangat untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dimulai. Lebih cepat, gak apa-apa Mesa. Loh, salah. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Coba sekarang kelompok 1 yang ganti tanya kelompok 2 yang maju. Silakan duduk kelompok 1. Coba, siapa kelompok 1 yang menanyakan ini? Ya Randy, coba Randy ayo. Lebih fokus lagi, tampaknya tadi kelompok 1 ini masih kurang fokus. Yuk, bisa dimulai Randy. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore. Lebih cepat Randy. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Coba kelompok 3 silakan maju. Ditanyai kelompok. Oke, kelompok 1. Silakan. Yuk kelompok 1. Yang perempuan ganti yang nanyai yang perempuan. Ya April, ayo April maju. Yuk silakan dimulai. Duh, tepuk malam yuk. Oke, cukup. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, ice breakingnya sudah kita lakukan. Di sini Pak Salman punya video tentang ada orang yang berdiskusi tentang bertabayun. Silakan kalian lihat bersama-sama. Nah, ini ada percakapan 2 orang, percakapan menghibah di saat waktu bulan Ramadan, yang nantinya percakapan ini diketahui oleh Ustadz karena percakapannya ini di teras masjid ataupun musola. Buka sahur, ada yang nemenin, enak tadi ya. Makanan ada yang nyiapin, pakaian ada yang nyiapin. Ya salam. Mau minta diri, itu oh no pada ingat bumi
Kan anak, jadi ini video tentang hibah. Ya, memang awalnya hibah itu berasal dari satu orang yang tidak suka dengan orang lain, lalu mengajak temannya untuk menghibah, membicarakan keburukan orang tersebut ketika orang tersebut tidak bersama mereka. Nah, ini diketahui ustadznya ini. Ya bisa, sebenarnya apa itu? Ya kan punya sendiri, masa bohong orang masih tidak tahu itu bukan pacarnya, jadi baliknya atau mungkin ibu atau saudara. Dipeluk dari naskah cewek ini, pacar ini, itu masa itu sebenarnya, kan nggak pantas gitu kan, tapi kan maksudnya jadi contoh, jadi apa namanya? Ya Tuhan itu kan masa kayak gitu tidaknya jelas kayak juga ya pasti sekarang kan emang orang mau ya begitu kan anak muda banget gitu kita ya berdoa ini gitu jalan ke cewek udah banget kayak udah banget ini masih biasanya itu ada orang kamu sebelah ini kamu sebelah yang tadi itu barusan lewat apa yang itu dia ya itulah ya cewek ya cewek Masya Allah dulu hukum gue yang lebih keren dong kan itu menurut bahasa jelas dong ada dia iya pak jelas enak puasa kok ngomongin orang Gibah itu namanya. Sini, dari dulu ngomong gue terus nggak ada raya bisa. Nah, sebenarnya antum tahu gibah? Ya, sekilas. Tahu sekilas yang apa itu kan? Gibah itu menceritakan sesuatu pada diri seseorang, akan tetapi dia tidak suka jika sesuatu itu diceritakan. Ya, dan gibah itu bisa menjalankan puasa kita. Puasanya ya. Ya mau kan lagi kita aku lagi batal udah capek kita nahan lapar, nahan haus dari pagi, ya kan? Udah muka kayak gini pahala hilang. Gara-gara apa? Antum berdua gibah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah itu enggak butuh dengan seseorang yang melakukan puasa, tetapi dia tidak bisa menjaga dirinya dari berkata kotor, berkata buruk, dan mengamalkannya dan kebodohan atas dirinya. Jadi antum berdua puasa, kalau masih ngomongin orang, masih berbuat kasar, maka Allah nggak butuh dengan puasa antum berdua. Sia-sia antum puasa, menambah lapar dan haus. Berapa banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ditolak. Ya. Sekarang kita mau buka nih, ambil buat antum berdua, makan nih. Ini dulu jangan terima dulu lah, karena ada uang udah makan. Jadi kalau ingin coba kayak apa ya? Iya, makan. Ada. Nggak ada. Ini masih ada. Ya, tapi makan dari mana sekali?
Kamu bilang notos be, nggak ada udah kalau itu apa namanya ngomongnya mau dikasih itu juga malas dan udah ada udah dapat ini main ada yang dulu kalau lagi towing kan saya ada dulu. Oke, baik anak-anak. Dari cerita tersebut mengenai hibah dan bertabayun, ada yang ditanyakan ataupun masih belum paham tentang hibah ataupun tabayun? Ya, Mesa. Kenapa, Mesa? Iya. Terus, bagaimana ya Pak caranya agar kita itu bisa menjaga lisan agar tidak menghibah di bulan Ramadan? Oke, bagus pertanyaan dari Mesa. Ini kan memang diceritakan bahwasanya menghibah di saat bulan Ramadan. Terus bagaimana Pak caranya Pak? Agar kita itu ketika berpuasa ini tidak menghibah. Yang pertama, jika kita ini tidak ingin menghibah, satu, ialah kita selalu membaca istighfar ataupun yang lainnya itu. Dengan atas menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari teman-teman yang biasanya mengajak kalian untuk menghibah. Dan yang ketiga, jangan sampai memiliki rasa di dalam hati itu tidak suka dengan orang. Karena kalau kita lihat dari video tersebut bahwasanya hibah itu berawal dari bagaimana kita tidak suka dengan orang tersebut. Contohnya Pak Salman tidak suka dengan orang. Tadi kan seperti itu. Akhirnya mengajak temannya untuk menghibah. Menghibah itu yang dinamakan menghibah karena menghibah ini suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hibah ini ialah perbuatannya tidak baik. Berarti yang dibicarakan juga otomatis tidak baik. Membicarakan keburukan-keburukan orang tersebut ketika orang tersebut tidak ada di sekitar ataupun sekeliling kita. Baik, terima kasih Mesa. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke, Marcel. Oke, baik, bagus. Pertanyaan dari Marcel. Bagaimana caranya agar kita ini terhindar di rasan-rasan itu gak belum ataupun gak mau? Caranya satu, ketika ada teman kita yang tidak suka dengan orang yang akan kita hibahkan, lebih baiknya kita tidak mengikuti teman kita tersebut. Contohnya, Pak Salman sudah tahu tadi Marcel tidak suka dengan orang. Pak Salman dipanggil, Pak Salman, rini oda, sini oda. Apa Marcel? Mending kamu menghindar. Oh gak, aku sik kape nenggone kantin ta, nenggone musola ta, ataupun dimanapun kamu akan menuju tersebut untuk menghindari saja. Karena jika kamu pertama diajak ngobrol, setelah itu menghibah, terus temenmu ini senang, akhirnya kamu diajak menghibah terus. Menghibah itu berawal dari satu orang, mengajak teman, mengajak kelompok. Akhirnya sampai pertumpahan darah gara-gara satu mulut yang tidak suka dengan orang tersebut. Jadi cara bagaimana agar teman kita ini menyuruh untuk menghindar? Cara menghindarnya dengan itu tadi. Ketika diajak ngobrol ataupun memiliki teman, maka sebelum kita mencari teman, kita lihat terlebih dahulu teman tersebut apakah nanti akan membawa kita lebih baik ataupun sebaliknya akan membawa kita lebih buruk. Baik, bagus. Terima kasih Marcel. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Rizky. Kalau teman kita mendukung tentang hibah tersebut, Iya. gimana ya Kak? Agar kita mengingatkannya dengan melaksanakan tabayun. Oke, bagus. Kalau pertama tadi tentang bagaimana caranya ketika ada teman itu tidak berhibah. Yang kedua, diajak menghibah. Yang ketiga, sudah menghibah. Kalau Mesa ini tadi sebelum menghibah,
Marcel mau diajak menghibah, kalau Rizky sudah diajak menghibah. Terus bagaimana Pak caranya Pak? Sudah tahu kalau temanmu ini menghibah. Rizky lihat Marcel sama Mesa ini menghibah. Menghibah, membicarakan orang. Rizky datang, kamu jangan menghibah. Banyak orang-orang di zaman sekarang itu gara-gara menghibah itu bisa sampai nyawanya hilang. Tidak suka dengan orang, diceritakan orang lain. Padahal kita tidak bertabayun. Kita masih belum tahu kebenaran informasi tersebut. Contoh, Marcel menghibah sama Mesa. Rizky loh, aku mau mari ngambil, nyolong nenggone kantin. Teman-temanmu yang lain nggak tahu kebenarannya, tidak bertabayun, tidak tahu. Iya tak bener apa enggak, tidak tahu, tidak dicarikan solusinya ataupun tidak kamu cari. Ternyata temanmu yang lain mempercayai. Akhirnya apa? Akhirnya ketika melihat Rizky, wah, kon mari nyolong ya nenggone kantin yo. Padahal teman-temanmu yang lain hanya mendengarkan pembicaraanmu saja. Hanya mendengarkan kalian menghibah. Tetapi kalian tidak tahu apakah Rizky ini memang betul-betul mencuri di kantin ataupun tidak. Jadi caranya bagaimana Pak ketika tahu teman kita itu menghibah? Bagaimana cara kita untuk menegurnya? Ya dengan cara itu tadi. Dengan cara mengingatkan. Mengingatkan jangan menghibah dan mengingatkan dosanya itu sangat berat. Pernah Pak Saman membaca di salah satu buku. Ketika itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ini memiliki khalifah ataupun pemimpin sebagai utusan untuk mendatangi salah satu kaum yang baru. Kaum yang baru ini ialah kaum yang baru pertama masuk Islam ataupun kaum mu'alaf. Di situ Nabi mengutus salah satu sahabat untuk mendatangi kaum tersebut. Mendatangi kaum tersebut. Setelah itu apa utusan Nabi? Nabi mengutus orang tersebut agar para kaum yang baru ini untuk membayar zakat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengutus orang tersebut. Orang utusan Nabi ini mendatangi kaum tersebut. Sebelum orang tersebut itu datang, utusan Nabi ini kaget. Kagetnya kenapa Pak? Kagetnya tiba-tiba ada banyak orang yang ingin menyerangnya. Padahal orang tersebut itu tidak tahu. Orang ini menyambut ataupun menyerang ini tidak tahu utusan Nabi. Lantas utusan Nabi ini akhirnya kembali ke Nabi. Wahai Nabi, saya tadi sudah ke situ. Tetapi orang-orang kaum yang mu'alaf baru ini itu mau menyerangku dan tidak mau membayar zakat. Akhirnya Nabi seolah-olah ketika mendengar utusan tersebut ditolak oleh kaum baru Nabi ini marah. Saya perang aja. Ya sudah kita perang saja. Sebelum Nabi perang, kaum-kaum tersebut heran. Duh, apa kok utusan Nabi ini balik? Padahal niat kita ini ingin menyambut. Saking cintanya dengan Islam, saking cintanya dengan Nabi, ingin menyambut utusan tersebut. Tetapi utusan tersebut berbalik arah. Akhirnya kaum-kaum ini mendatangi Nabi. Wahai Nabi, kenapa utusanmu kemarin kok pulang sebelum nyampe ke daerah kami? Nabi kaget. Loh, katanya utusan saya kemarin, utusan saya ditolak dan kamu tidak mau membayar zakat. Loh, bukan Nabi. Kami masih tetap mencintaimu dan mempercayai bahwa agamaku agama Islam. Itu salah satu cerita di balik menghibah ataupun bertabayun. Tidak memiliki percaya diri ataupun sikap yang baik. Padahal kita tidak tahu orang-orang tersebut itu niatnya apa. Tetapi orang tersebut memiliki anggapan bahwasanya kaum-kaum yang baru ini ingin menyerang. Padahal sebetulnya kaum-kaum yang baru masuk Islam ini ialah kaum-kaum yang ingin menyambut utusan Nabi untuk membayar zakat sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cerita sedikit. Oke, selanjutnya yaitu
karena pembagian kelompok sudah kita bagi minggu kemarin. Jadi kalian juga sudah duduk dengan kelompoknya kalian masing-masing. Di sini Pak Salman ingin membagikan LKPD ataupun lembar tugas yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Perwakilan kelompok bisa mengambil LKPD-nya di depan. Oke, di situ ada tugas yang bisa kalian diskusikan. Nah, sebelum kalian mendiskusikan, sini Pak Salman punya materi. Bisa kalian lihat. Oke, materi pada pagi hari ini tetap ya sama, yaitu tentang dampak negatif dan menumbuhkan sikap tabayun. Jadi dampak negatifnya ialah yang pertama ini hibah. Hibah hukumnya haram dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan keji. Kenapa Pak kok dinamakan keji? Ya itu tadi. Karena gara-gara kita menghibah, bisa juga nyawa kita menghilang ataupun nyawa teman-teman kita yang kita ajak untuk menghibah itu bisa hilang nyawanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah artinya menggunjing ataupun membicarakan keburukan orang lain. Jadi yang dinamakan hibah itu yang pasti membicarakan keburukan orang lain. Gak mungkin membicarakan kebaikan orang lain. Yang pasti membicarakan keburukan orang lain. Dari mana Pak awal mulanya Pak? Membicarakan keburukan orang lain dari hati kita yang tidak suka dengan orang tersebut. Kalau dinamakan orang yang tidak suka, itu walaupun orang tersebut melakukan hal baik apapun, kita tetap tidak suka. Kita sudah melakukan hal baik setiap harinya. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Quraisy ini tidak suka dengan Nabi. Jadi Nabi itu setiap pagi ketika beliau melaksanakan sholat, Nabi itu selalu melewati rumah-rumah orang kafir Quraisy. Yang dinamakan orang-orang kafir Quraisy ini ialah orang yang tidak mengakui bahwasannya Nabi ini, Muhammad ini nabinya, ataupun Allah ini Tuhannya. Ketika Nabi Muhammad SAW, beliau setiap harinya, setiap waktunya, melewati rumah orang tersebut, Nabi Muhammad SAW ini selalu dilempari kotoran orang kafir Quraisy. Selalu dilempari orang-orang kafir Quraisy oleh kotoran. Sampai-sampai orang kafir Quraisy ini, akhirnya orang kafir Quraisy ini sakit. Ketika orang kafir Quraisy ini sakit, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya yang lain. Wahai sahabat, di mana orang yang melempariku kotoran setiap harinya? Jadi orang tersebut, Nabi Muhammad SAW ini mencari orang yang biasanya melempari kotoran setiap harinya. Akhirnya para sahabat bilang kepada Nabi, wahai Nabi, orang kafir Quraisy yang melemparimu ini kondisinya sekarang lagi sakit. Jadi orang kafir Quraisy ini lagi sakit. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ingin mendatangi orang kafir tersebut. Akhirnya orang kafir tersebut didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau masih menjengukku? Padahal aku setiap hari sudah melemparimu kotoran. Nabi lantas tersenyum, wahai orang kafir Quraisy, apakah salahnya aku ketika ada sahabatku yang merasa kesakitan, aku ini menjenguk ataupun mendoakan tersebut. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW
berdoa, akhirnya orang kafir Quraisy ini meninggal dalam kondisi keadaan syahid ataupun mati yang mana langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu sekilas cerita, silakan dilanjutkan diskusi, nanti Wasama lanjutkan. Silakan diskusi dengan temannya. Oke, mungkin kalian sudah kira Pak Salman paham ya. Diskusinya mungkin 5-10 menit. Nanti setelah itu ada beberapa kelompok yang mewakilkan temannya untuk mempresentasikan diri di depan. Oke, sudah mulai didiskusikan ini, sudah mulai ada yang menulis jawabannya.
Sudah bisa menjawab? Sudah bisa ya. Kelompok 1 sudah bisa menjawab? Sudah bisa. Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah bisa ya. Nggak usah terburu-buru, masih ada 5-10 menit. Silakan diskusikan dengan baik dengan teman-temannya. Sudah semua? Belum ya? 2 menit lagi. Oke, waktunya habis. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, coba kelompok 3 silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan semuanya. Nanti ada perwakilan teman-temanmu yang mencoba menjawab. Nanti kelompok 1 dan 2 siapkan pertanyaannya ya. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
agak maju ke sini biar enggak. Atau samping sana biar enggak kena. Samping sana semua loh. Samping sini semua loh. Nah. Oke, silakan dipresentasikan. Saya sudah mencoba makanan viral ini dan menurut saya sangat berguna serta penyajiannya menarik. Teksturnya lembut meskipun menurut saya rasanya terlalu manis. Layanannya juga ramah dan tempatnya bersih. Saran saya, setelah pemanasan bisa beli hiburannya dan bersiap-siap untuk semua selera. Sudah. Jadi hasil presentasinya apa itu? Tentang apa yang kamu presentasikan itu? Tentang mereview makanan. Bagaimana caranya mereview makanan dengan cara yang jujur, tidak diada-ada. Kalau nggak enak ya bilang nggak enak. Itu dari kelompok 1 ataupun 2 ada yang perlu ditanyakan. Sebisanya, seadanya apa yang ada di pikiran kalian tentang bagaimana cara mereview makanan dengan jujur dan tetap dipercaya oleh orang. Karena di zaman sekarang itu mereview makanan gak enak dibilang enak agar banyak orang yang membeli. Yuk, kelompok 1, 2. Amel kelompok 1. Ya, yuk. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaan Mel tadi apa, Mel? Diulangi lagi. Oh, selain yang dicoba, bagus. Jadi memang di zaman sekarang itu banyak orang yang mereview ataupun mencoba hanya dengan keuntungannya saja. Maksudnya keuntungannya bagaimana, Pak? Banyak orang yang ingin mereview bekerja sama dengan orang penjual. Pak, Bu, nanti masakannya tak bilang enak ya. Cuma nanti saya nggak pakai bayar, gratis. Padahal kalau kita jujur, itu masakan ataupun bahan-bahannya itu tidak baik ataupun tidak enak. Bagus pertanyaan dari kelompok 1, dari kelompok 2. Oke, Mesa, bertanya silakan. Bagaimana? Bisa diulang lagi, Mesa, pertanyaannya? Apakah kalian pernah mereview makanan? Iya. Terus kalian posting di media sosial Anda. Nah, terus kalau misalnya rasa sama reviewnya berbeda, itu apakah bakal? Oke, jadi maksudnya pertanyaan Mesa ini, jika kamu sebetulnya makanan ini tidak enak, tetapi kamu mereviewnya seolah-olah makanan ini enak, akhirnya banyak orang yang meniru ataupun membeli makanan yang telah kamu coba, padahal tidak enak, tapi kamu bilangnya enak.
Terus ketika kamu ketahuan berbohong, terus apa yang kamu katakan? Ataupun meminta maaf, ataupun mereview ulang dengan kejujuran tersebut? Untuk saat ini saya Iya. tidak pernah mereview makanan maupun posting video lain karena saya tidak terlalu aktif dalam media sosial. Oke, bagus. Berarti tandanya dari perwakilan kelompok 3 ini tidak aktif di media sosial. Kalau tidak enak ataupun enak dirasakan sendiri. Tidak disebarluaskan di media sosial agar orang-orang yang melihat video media sosial kita itu baik tertarik ataupun tidak tertarik. Bagus, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk kelompok 3. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu menghindari gibah dan melaksanakan tawadun. Membedakan antara gibah dan produk. Amati 2 teks itu. Teks A. Gibah, yaitu melangsung telah tidak bisa bekerjasama, makanya kita lakukan. Teks B. Saya memberikan ide dan merasa dalam kata-kata tidak sesuai diskusi. Bukan bertanya yang dibedakan. Apakah yang termasuk gibah? Yang termasuk gibah adalah teks A. Karena di dalam teks A itu berisi tentang seseorang yang membicarakan keburukan orang lain. Dari kalimat atau kata-kata di atas itu bisa menyakiti hati dan merugikan orang tersebut. Yang termasuk kritik atau review adalah teks B, karena diisi pendapat tentang produk yang disampaikan secara sopan, berdasarkan pengalamannya, dan bertujuan agar kualitas produk tersebut kedepannya bisa diperbaiki. Nomor 1. Apa perbedaan utama antara gibah dan kritik membangun? Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang dapat meyakini perasaan orang lain. Kritik membangun adalah menyampaikan pendapat atau kekurangan dengan sopan, jujur, dan bertujuan untuk memperbaiki bukan untuk menjatuhkan. Sudah. Oke, bagus. Jadi maksudnya kelompok 2 ini tentang apa? Mendiskusikan tentang apa? Membedakan antara gibah dan review produk. Membedakan antara hibah dengan review produk. Karena banyak di akhir-akhir zaman seperti ini, banyak para food vlogger yang mendeskripsikan entah itu sesuai dengan apa yang telah dia makan ataupun tidak. Silakan dari kelompok 1 ataupun 3 yang bertanya terlebih dahulu mengenai gibah dan mereview produk. Bisa dari kelompok 3 dulu, oke. Silakan bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana tanggapan kalian mengenai konten kreator yang dibayar maupun tidak enak untuk memberi saran? Oke, bagus ini. Konten kreator yang dibayar. Kalau dibayar itu otomatis mereview produk yang baik. Silakan dijawab dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan kalian mengenai konten kreator yang dibayar maupun tidak enak untuk memberi saran? Menurut kita itu tidak baik karena dia tidak duduk dan dia mereview karena dibayar oleh penjualnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jadi yang dimaksud jawaban kelompok 2 itu jika dia tidak dibayar untuk mereview produk, maka dia akan mereview produk itu dengan sejujurnya. Misal dari kelompok 2 yang dimaksud ini contoh mereview apa? Di malam hari nasi goreng. Pak, aku ingin mereview. Ternyata disuruh membayar. Akhirnya diposting ulang lagi. Teman-teman, ternyata nasi goreng yang saya makan tadi malam itu tidak enak. Karena apa? Karena yang awalnya dia gratis, ternyata ujung-ujung di akhirnya disuruh membayar. Jadi
mereview produk itu tergantung, kalau di zaman sekarang tergantung apa imbal balik yang dia dapatkan. Bagus, pertanyaan kelompok 3 dari kelompok 1. Oke Mas Firza, bagus sekali. Konten kreator yang tidak apa? Tidak tidur ya. Oh tidak jujur, tak kira tidak tidur. Tidak jujur. Kalian ketika bermain HP media sosial, kira-kira, ini sebetulnya gak enak Pak, tapi wong iki kok ngomong enak Pak. Apakah kalian pernah menemui? Silahkan dijawab dari kelompok 2. Oke, ternyata Mas Rifki tidak pernah menggunakan media sosial ya. Jadi mungkin karena HP-nya rusak atau di rumahnya tidak ada WiFi, jadi sangat jarang untuk menggunakan media sosial. Bagus, pertanyaan dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan duduk, kelompok 1 silakan maju. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Belajar dari Al-Quran dan hadis tentang harmonisasi sosial. Apa pesan Islam dalam ayat hadis tersebut? Larangan keras terhadap perilaku juga dan perintah untuk melakukan tabayun sebelum menyebutannya. Menurut kamu apa dampaknya bagi kita, bagi diri sendiri dan masyarakat? Dampak bagi diri sendiri dan masyarakat adalah merusak hubungan sosial, menimbulkan keributan dan permusuhan, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh prasangka serta mengurangi pahala dan meningkatkan dosa bagi pelakunya. Apa itu tabayun menurut pandangan Islam? Tabayun menurut pandangan Islam adalah proses meneliti dan memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi atau berita untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Bagaimana kamu mengenaikannya jika mendapat informasi dari menjadi salah satu informasi dari melakukan implementasinya, melakukan informasi dari berbagai sumber dan percaya. Tidak terprovokasi oleh sumber yang sensasional. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Oke, bagus. Presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 ataupun 3 bisa agak cepat untuk bertanya ke kelompok 1. Silakan. Dari mana dulu? Kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok 3 kayaknya sudah siap dengan pertanyaan. Silakan ditanyakan. Ayo kelompok 3. Oke. Kalian membuktikan bahwa konten kreator ini tidak jujur atau memasukkan. Oke, bagaimana caranya? Kalau konten kreator ini tidak jujur, silakan dijawab. Boleh minta tolong diulangi lagi. Bagaimana cara kalian membuktikan bahwa konten kreator ini tidak jujur atau memasukkan rasanya? Dengan cara meneliti dan memeriksa konten tersebut. Kan biasanya kan tidak hanya satu review saja kalau dalam makanan viral itu kan beberapa orang yang mereview dengan jujur atau tidak jujur. Biasanya bisa dilihat dari ekspresi mereka dalam mereview. Oke, bagus. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Ketika ada teman kita yang menyebarkan gibah tentang teman kita yang lain, apa tanggapan kalian tentang hal itu?
Wah, ini banyak. Iya. Orang yang membicarakan atau orang ketiga. Ketika ada teman kita yang menyebarkan gibah tentang teman kita yang lain, apa tanggapan kalian tentang anak tersebut? Bisa diulang? Ketika ada teman kita yang menyebarkan kita tentang teman kita yang lain, Iya. apa tanggapan kalian terhadap orang yang menggibahi teman kita ini? Lebihnya untuk agar tidak membebani seseorang dan sebaiknya melakukan tabayun. Oke, bagus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasilnya pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya materi hari ini ialah bagaimana caranya kita menghindari tabayun. Dengan apa? Dengan apa caranya menghindari tabayun? Melaksanakan tabayun. Dengan mencari kebenaran. Tidak langsung percaya dengan apa yang orang bicarakan. Kalau dengan menghibah, bagaimana caranya kita? Hibah? Menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Kalau tadi kita melaksanakan tabayun dengan tidak percaya dengan orang. Kalau sekarang menghindari hibah. Cara menghindari hibah 1. Tidak ketika berteman, tidak gampang berteman dengan seseorang yang mana nanti mengajak kita untuk melaksanakan hibah. Itu evaluasi pada kegiatan pagi hari ini. Bagaimana untuk pembelajaran pagi hari ini? Bisa kalian pahami semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa mungkin itu dulu yang bisa Pak Salman sampaikan sebelum ke doa ataupun penutup. Apa Pak Salman ingin menanyakan kepada kalian semuanya? Apa yang kalian ketahui tentang hibah? Jadi dari kelompok 3 dulu yang menjawab. Apa yang kalian ketahui tentang hibah? Oke, apa Mila? Oke, bagus. Dari kelompok 2. Oke, Mesa. Hibah adalah membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain yang di mana itu dapat menyakiti perasaan dan merugikan orang lain. Menyakiti perasaan ataupun merugikan orang lain. Dari kelompok 1. Hibah adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain seperti aib orang yang digibahi. Oke, jadi pengertian hibah itu ialah tadi. Salah satu hibah ialah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya bagaimana? Dengan caranya tadi tidak menggunjing ataupun membicarakan keburukan orang lain terhadap teman kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, memang manusia ini memiliki hati. Tetapi mari kita gunakan hati kita untuk berpikir positif dan senang terhadap teman kita. Jika kita selalu memiliki sikap berpikir positif dan tenang kepada teman kita, maka kita akan terhindar ataupun jauh dari menghibahkan orang lain. Yang kedua, tentang tabayun. Ada yang tahu tentang tabayun? Apa tabayun itu? Dari kelompok 1, 2, ataupun 3. Tabayun? Kelompok 1, oke, Amel. Memeriksa atau memverifikasi kebenaran dari suatu informasi. Berikan, apa tadi bisa diulangi? Memeriksa atau memverifikasi kebenaran suatu informasi. Memeriksa atau apa? Mengklarifikasi. Mengklarifikasi. Jadi sebelum mendapatkan entah itu baik, berita baik ataupun buruk, tetap
ketika kita sebagai orang yang dikasih tahu, itu tetap tidak harus percaya dengan orang tersebut. Tidak gampang percaya. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 3. Apa jawabannya? Oke. Mencari kebenaran suatu informasi yang belum tentu benar. Mencari kebenaran suatu informasi yang belum tentu benar tadi. Ketika kita dikasih tahu oleh orang, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya, kita cari tahu sendiri. Mosok sih bener tau apa sing dicari koncoku iki ku mau. Jangan langsung percaya karena ketika kita melihat tadi entah itu video ataupun materi, ketika kita langsung percaya dengan orang, maka kita sendiri belum tentu akan dipercayai oleh orang lain yang akan kita ceritakan. Dari kelompok 2. Oke. Menyebarkannya kepada orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita menerima informasi yang belum tentu kebenarannya ataupun kejelasannya, jangan sampai kita langsung menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Yang mana nanti orang lain tersebut juga belum tentu bisa menerima ataupun menyebarkannya kepada orang lain lagi yang nantinya akan membuat perselisihan terhadap kita semua. Itu jadi intinya pada pembelajaran pagi hari ini anak-anak ialah bagaimana caranya kita mengetahui apa itu hibah dan tabayun. Jadi hibah itu tadi salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu tadi. Karena hibah itu akan mengakibatkan perpecahan ataupun peperangan antar saudara sendiri. Banyak kisah-kisah Islam juga sudah menceritakan, baik dari utusan Nabi tersebut tadi, ataupun kisah-kisah Nabi yang lainnya. Maka dari itu, alangkah baiknya ketika kita sudah memahami ataupun mengetahui apa yang dimaksud hibah, maka dari itu Pak Salman berharap agar kalian di kehidupan sehari-harinya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun. Jangan sampai kamu menggampangkan omongan yang mana omongan tersebut ketika omongan kita itu diomongkan kepada orang lain membuat sakit hati. Karena belum tentu orang tersebut itu bisa memaafkan kita ketika kita menghibahkan. Banyak orang ketika kita menghibahkan, itu orang itu tidak terima. Aku mau mari dirasani, Pak. Saya aku gak terima, Pak. Contohnya anak-anak seusia kalian semuanya. Anak-anak seusia kalian ketika melihat temannya tidak suka ngejak konco, ya hari iku lho delok ndak. Kok ngono modelane. Ternyata yang dihibahkan ini tidak terima. Lapor kepada orang tuanya. Bu, isimku mau lho nanggone sekolahan. Dirasani koncoku, dihibahi koncoku. Akhirnya orang tuanya tidak terima. Berawal dari mana, Pak? Berawal dari kata di dalam hati. Diungkapkan lewat mulut terhadap temannya yang sama-sama tidak suka. 1 orang, 2 orang, akhirnya kelompok yang ngerasani, yang menghibahkan. Akhirnya orangnya dihibahkan ini tahu, kon lo jari ini ku mau, kon dirasani. Gak terima. Sun gak terima kon nanggone wong tua. Maka dari itu, ketika kalian sudah mengetahui hibah itu tadi, maka Pak Salman berharap dan kalian selalu berdoa. Bagaimana Pak cara menghindari hibah tersebut? Dengan selalu kalian beradab kemanapun, kalian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hibah. Sudah bisa dipahami semua? Ya. Dan melaksanakan tabayun yang terakhir. Bagaimana cara kita ketika mendapatkan informasi, kita selalu bertabayun tersebut. Jangan sampai ketika ada temanmu yang mengajakmu menghibah, kamu langsung percaya. Wingi lho,
arek iki nanggone kantin iku nyolong gak bayar, kamu langsung percaya. Kon jarine iki ku mau nyolong ya nanggone kantin. Kamu tidak bertabayun. Lantas bagaimana Pak caranya kita bertabayun? Caranya kita bertabayun ialah dengan itu tadi. Ketika menerima informasi apapun itu, carilah kebenarannya terlebih dahulu. Temen dah. Si Isun gak percaya ambek omonganmu. Isun gak percaya ambek omonganmu. Tak delekani dhewe. Kita cari, bener ta Bu? Arek iki ku nek nanggone kantin iku nyolong. Jika kita tidak benar, maka informasi tersebut jangan sampai dibicarakan kepada orang lainnya lagi. Cukup kalian sendiri yang tahu. Jangan sampai pembicaraan-pembicaraan tersebut itu dibicarakan lagi terhadap orang lain. Cukup itu materi pada pagi hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan itu insya Allah tentang rukso. Jadi rukso ini ialah suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala hal apapun. Baik itu tentang rukso dalam keadaan sholat ataupun yang lainnya itu. Maka kita wajib rukso. Oke, jadi itu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah bisa dipahami semua? Apa ada yang belum bisa dipahami mengenai hibah dan tabayun ini? Kalau ada yang belum ataupun sudah, mungkin bisa Pak Salman cukupkan mengenai menghindari hibah dan melaksanakan tabayun ini. Jadi intinya itu tadi, menghindari dan melaksanakan tabayun. Jika kalian sudah memahami semua, silakan kalian praktekkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana itu melewati ataupun dilewatkan kepada Nabi yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi bulan puasa, maka Salman seperti yang di video tersebut. Maka dari itu ketika berbulan puasa wajib menjaga hati ataupun menjaga lisan. Karena apa Pak? Puasa itu bukan hanya menahan lapar saja, tetapi juga menahan agar kita tidak menghibah. Agar kita tidak menghibah. Jadi itu yang bisa Pak Salman sampaikan pembelajaran minggu depan tentang rukso. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Salman cukupkan. Silakan Mas Adit memimpin untuk doa penutup. Ini cocok ngomong tak kerungu. Paham Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Sebelum pulang sedikit
Mas Salman tambahkan ya. Jadi mungkin kurang 1 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Apa yang kita dapatkan dari pengertian hibah dan melaksanakan tabayin ini, Mas Salman harapkan bisa kalian lakukan baik itu di dalam Ramadan ataupun di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Karena apa? Karena seperti di video tadi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya ialah ketika kita menghibah di bulan Ramadan, itu sama saja kita hanya mendapatkan pahala puasa. Bukan pahala puasa, tetapi pahala tidak makan dan tidak minum saja. Jadi kalian harus ketahui puasa, di dalam puasa itu ada 2. Puasa ibadah puasa dan puasa pahala minum dan makan. Jika kalian puasa tetapi menghibah, kalian hanya mendapatkan 1 pahala. Yaitu apa, Pak? Pahala tentang kalian tidak makan dan tidak minum selama waktu dari sahur sampai berbuka puasa itu tadi. Kalau kalian berpuasa terus menahan hibah tersebut, tak tahan, Pak. Hibah, Pak. Terus, Pak, aku gak hibah teko lambe, Pak, tapi aku menghibah lewat chat. Ya iki sing banyak yang dilakukan anak zaman sekarang. Wis niki poso lho, cok kon jak hibah. Tetapi lek ngetik banter. Ngrasanane banter kanca iku mau. Ketik sret, Pak. Sama saja. Hibah juga tidak harus dilakukan dengan mulut. Dalam hati pun kamu juga bisa dikatakan hibah. Sik gorong kon omongno, belum kalian bicarakan. Baik itu denganmu ataupun dengan yang lainnya itu. Oke, terima kasih. Silakan pulang dengan tenang, dengan baik. Semoga perjalanan kalian selamat sampai rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.